Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi nih bareng saya Nur Hidayah. Di sini saya akan membahas 6 hal tentang komunikasi Islam. Apa aja tuh? Yuk simak bareng-bareng. Yang pertama, kenapa sebuah pesan memiliki kekuatan? Karena dalam komunikasi, pesan adalah sebuah lambang yang bermakna. Misalnya, saya mengatakan jika virus corona adalah virus yang sangat berbahaya, maka kita harus melakukan social distancing, menggunakan masker, dan hal lain yang berpotensi untuk memutus rantai penyebaran corona. Orang yang mendengar pesan ini akan berpotensi berubah pemikiran maupun perbuatannya. Maka dari itu, pesan memiliki kekuatan untuk mengubah pemikiran dan perbuatan seseorang. Yang kedua, komunikasi Islam memiliki 12 metode. Misalnya, ta'aruf untuk berkenalan, hiwar untuk dialog, jidal untuk berdebat, atau tablik untuk berkomunikasi dengan orang banyak, dan beberapa yang lain. Semua metode komunikasi itu memiliki tempat dan kedudukannya masing-masing. Komunikasi Islam memiliki jenis yang sangat banyak. 3 di antaranya yang paling penting menurut saya adalah: yang pertama, mengingatkan. Bagaimana kita bisa mengingatkan diri kita ataupun orang lain untuk menjaga sholat misalnya. Kita ulang-ulang agar orang tahu sholat adalah sesuatu hal yang wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, memotivasi. Bagaimana kita bisa memotivasi diri kita ataupun orang lain untuk tetap menjaga kepercayaan diri agar tidak down atau tidak insecure misalnya karena kita terlalu kurus, terlalu gendut, jelek, atau terlalu yang lainnya. Yang terakhir, membimbing. Bagaimana kita bisa membimbing diri atau orang lain melakukan kebaikan menuju ke sesuatu hal yang lebih baik. Di antara mengingatkan, memotivasi, dan membimbing itu adalah 3 hal penting yang saling berkaitan. Selanjutnya, kenapa manusia perlu berkomunikasi dengan Tuhan? Jawabannya adalah untuk memudahkan segala urusan kita. Bayangkan saja, jika kita mengenal gubernur atau orang-orang penting lainnya, maka segala urusan kita pasti akan dipermudah. Tapi tanpa kita sadari, mengenal Tuhan jauh lebih bisa memudahkan urusan kita, bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Bagaimana caranya? Jika kita baru mengenal seseorang, kita pasti akan bertanya, di mana alamatnya, siapa namanya, berapa nomor teleponnya. Kenapa tidak kita lakukan demikian untuk mengenal Tuhan? Kita berdoa kepadanya, kita meminta pertolongan kepadanya. Bukankah Allah telah berjanji, barang siapa yang berdoa kepadaku di sepertiga malamnya, maka akan kupermudah segala urusan. Komunikasi Islam memiliki 12 prinsip. 2 di antaranya yang sangat fatal menurut saya jika ditinjau dari aspek sekitar dan aspek media. Yang pertama, Allah menciptakan 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tapi kenyataannya, justru orang lebih banyak berbicara daripada mendengar, tanpa ia sadari apa yang ia bicarakan itu benar ataupun dapat diterima dengan orang ataupun tidak. Yang kedua, kita sering menyebarkan berita-berita yang baru saja kita dapatkan tanpa kita tahu berita itu benar ataupun tidak, atau dapat dikatakan berita hoax. Solusinya, diamlah daripada bicaramu dapat menyakiti hati orang lain. Dan carilah dulu kebenarannya ketika kita mendapatkan sebuah berita sebelum kita menyebarkan berita tersebut. Lalu yang terakhir, apa rahasia sukses dakwah Rasulullah? Jawaban simpel menurut saya adalah sabar. Sabar ketika Rasulullah dicaci maki oleh pengemis Yahudi buta di ujung pasar Madinah, padahal Rasul yang setiap hari memberi makan orang tersebut. Sabar ketika ia dilempari kotoran ketika sedang sholat oleh orang Quraisy. Sabar ketika ia dilempari batu ketika sedang berdakwah. Rasul hanya sabar, berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo, hai, sampai sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.